Ya. Apa yang dimaksud dengan kebenaran? Ada yang mau berpendapat? Apa itu kebenaran? Ada Ustaz. Ada orang, ya silakan. Muhammad Hadra, apa itu kebenaran? Kebenaran adalah sesuatu yang kebenaran merupakan sesuatu yang telah Allah tetapkan dan Rasul contohkan. Itu yang mutlak sih, Dan Ya. ada Terus? kebenaran dan ada kebenaran di mata manusia lainnya seperti ya gitu loh. Ya, ya. Baik. Yang lain? Yang lain silakan. Ana Ustaz. Ya. Sesuatu yang jika disampaikan menuju kepada kebaikan, dan Baik. Itu kebenaran ya. Silakan yang lain. Halo, Ustaz. Karl Marx. Ya, silakan. Kebenaran itu adalah sesuatu yang jelas sesuai dengan perspektifnya, baik dalam teologis, filosofis, atau ilmiah. Cukup, Ustaz. Baik. Yang lain? Satu lagi. Ya, Tad. Ya. Kebenaran itu suatu yang tetap, pasti, jelas, dan memang tidak bisa diingkari atau dipungkiri. Jadi suatu yang sudah tetap. Baik. Itu ada dalam makalah ya. Yang lain? Oh, ada Tad. Ya, alhamdulillah. Yang lain? Zulfa. Ustaz. Ya, silakan. Kebenaran itu adalah sesuatu yang bisa dijadikan contoh untuk orang lain, Ustaz. Berarti kebenaran itu sesuatu ya. Semua kan diawali dengan kata sesuatu ya. Kebenaran itu adalah sesuatu. Oke. Al-Quranul Karim mencatat untuk menyebut kebenaran itu dengan kata-kata al-haq. Al-haq kebalikannya apa? Al-batil ya. Al-haq, ada al-batil. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-haqqu mir rabbik. Fala takum minal mumtarin. Atau dalam ayat yang lain, al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran datang dari Tuhanmu, maka kamu jangan sekali-kali menjadi orang yang ragu dalam meyakini kebenaran tersebut. Saudara, orang Kristen pun merasa benar. Orang Yahudi pun merasa benar. Jadi Yahudi Nasrani, mereka berdua merasa benar. Hindu, Buddha, Konghucu, agama apapun di muka bumi ini, mereka juga merasa pandangannya benar. Demikian pula dalam Islam, Islam adalah agama yang benar. Baik, Ikhwanifidin azakumullah. Secara konteks umum, ketika kita bicara kebenaran, maka muncul ada istilah kebenaran universal. Kebenaran menyeluruh. Yang semua orang mengklaim tentang kebenaran itu. Maka para ahli, agar kita tidak keliru dalam menempatkan kebenaran,
dan kita ingin dimasukkan menjadi orang yang berada pada barisan kebenaran yang sesungguhnya. Tadi bisa disampaikan apa itu kebenaran, ya. Tadi saudara Rifki juga membacakan definisi kebenaran yang ditulis oleh Imam Al-Jarjani dalam kitabnya At-Ta'rifat. Kebenaran adalah as-sabitu la yasubu inkaroh. Sesuatu yang tetap, yang orang tidak bisa mengingkari. Nah, ini umum. Definisi kebenaran secara umum. Sesuatu yang tetap, orang tidak bisa mengingkarinya. Apa yang ditetapkan oleh Dewan Gereja, maka itu akan menjadi sebuah ketetapan kebenaran bagi pemeluknya. Apa yang ditetapkan oleh para biksu, itu akan menjadi kebenaran bagi para pemeluknya. Dengan demikian pula, apa yang menjadi ketetapan para ulama kita, yang disebut dengan ijma, akan menjadi kebenaran bagi para pemeluknya. Nah, karena itu, kebenaran-kebenaran yang menyangkut terkait hubungan manusia dengan Tuhan, kebenaran yang menyangkut hubungan bagaimana manusia mengabdi kepada Tuhan, bagaimana manusia bisa beribadah dengan baik kepada Tuhan, bagaimana amal kebajikan bisa dinilai itu adalah amal yang mulia di hadapan Tuhan. Maka kebenaran-kebenaran itu harus dibuktikan berdasarkan wahyu. Kebenaran berdasarkan kitab suci. Nah, kebenaran berdasarkan kitab suci, kebenaran berdasarkan wahyu, menurut kita, kebenaran berdasarkan kitab Allah dan sunnah nabinya sebagai sumber kebenaran itu. Maka kebenaran semacam ini di dalam istilah agama kita, itulah disebut kebenaran mutlak. Kebenaran mutlak yang hanya dimiliki oleh Tuhan yang Maha Esa, yang kita yakini bahwa dialah satu-satunya Tuhan sebagai wujud keyakinan. Tauhidullah, la ilaha illallah. Al-haqqu min rabbik falatakunanna minal mumtarin. Itu adalah dalil kebenaran mutlak. Hanya milik Allah. Berarti kalau ada kebenaran mutlak hanya milik Allah, kebenaran yang lain bersifat apa? Relatif. Ya. Bisa iya, bisa tidak, bisa benar yang sesungguhnya, bisa tidak. Nah, ini kebenaran relatif namanya. Nah, saudara-saudara, kebenaran yang berhubungan dengan keyakinan seseorang terhadap Tuhannya, terhadap wahyu yang diturunkannya, itu disebut kebenaran teologis. Ya. Itu disebut kebenaran teologis. Baik. Lalu, yang kedua, ada kebenaran yang semua orang akan menyimpulkan ini benar. Kalau kita melempar batu ke kolam, ke danau, ke laut, apakah batu itu ngambang, muncul di permukaan, atau batu itu kelelep ke dalam? Maka semua akan menyimpulkan batu itu
kelelep ke dalam. Tidak mungkin si batu itu muncul ke permukaan. Ya. Nah, jadi itu adalah kebenaran yang semua orang setuju bahwa itu kebenaran. Batu kalau dilempar ke air, ya tidak timbul di permukaan, tapi kelelep. Saudara-saudara, demikian pula teori-teori ilmu pengetahuan. Bagaimana beban berat bisa muncul di tengah permukaan laut? Padahal tadi menurut teori umumnya, beban berat dilempar ke laut, ya kelelep. Tapi ternyata beban berat bisa terapung di atas air. Rumus, ya. Semakin kedalaman air semakin dalam, jarak kedalaman air semakin dalam, maka benda semakin ringan. Teori apa itu? Kapal laut bisa berlayar di tengah permukaan laut, semakin mengarungi laut yang lebih luas, yang lebih dalam, samudra namanya. Kapal yang bebannya beribu-ribu ton, nah itu bisa mengapung di permukaan air. Maka lahir teori ilmu, ya, rumusan ilmu. Semakin dalamnya lautan, semakin benda bisa terapung di atas. Nah, itu hukum apa itu namanya? Hukum Archimedes atau apa? Rumus Archimedes atau apa? Demikian pula, coba bayangkan, walaupun mobil itu kecil, sekecil-kecilnya mobil yang paling kecil itu kan karimun ya. Tapi kalau kita angkat berat juga karimun itu. Motor itu kendaraan kecil, tapi berat juga. Tapi kalau menurut rumus dongkrak, nah dongkrak itu hasil dari rumus. Ya. Dengan dongkrak yang kecil, mobil besar itu terangkat di atas permukaan. Pakai apa? Pakai rumus. Rumus apa? Rumus ilmu. Nah, jadi sesuatu yang ditemukan berdasarkan teori-teori ilmu itu adalah teori yang benar. Dan semua orang mengakui kebenarannya. Kapal yang besar bisa terapung di lautan. Muslim bukan muslim mengakui kebenarannya. Pesawat terbang itu bobotnya berapa ton? Kenapa bisa terapung di luar angkasa? Kenapa bisa terapung di atas ribuan meter dari permukaan laut? Ya, ke Surabaya cukup waktu 1 jam, bahkan 40 menit. Ya. Ke Aceh bisa berapa jam? Ke Saudi bisa 9 jam bisa sampai. Dengan jasa angkutan pesawat terbang. Pesawat terbang lahir dari rumusan-rumusan kebenaran. Kebenaran berdasarkan teori ilmu. Maka, kebenaran yang ditetapkan berdasarkan rumusan-rumusan ilmu, penelitian, pengkajian, riset, ya, itu disebut kebenaran ilmiah. Oke? Kebenaran ilmiah.
Jadi kebenaran ilmiah adalah kebenaran yang ditetapkan berdasarkan rumusan-rumusan kajian, penelitian, riset, ya. Ilmu. Oleh karena itu, kita tidak menolak filsafat ilmu. Dalam hal ekonomi demikian, dalam hal sains demikian, maka lahir temuan-temuan ilmu baru dari sebuah rumusan penelitian. Nah, ini kebenaran berdasarkan ilmu. Maka disebut kebenaran ilmiah. Yang ketiga, ada kebenaran yang kebenaran itu merupakan suatu sistem dari proses berpikir yang sistemik, yang sistematis, mengungkap tentang apa, bagaimana, dan untuk apa. Maka ini sering disebut dengan cara berpikir filosofis. Ya. Cara berpikir filosofis adalah cara berpikir sistematis yang mampu mengungkapkan apa, bagaimana, dan untuk apa. Mengungkapkan tentang apa, melahirkan ilmu yang disebut ontologi. Mengungkapkan bagaimana, melahirkan apa yang disebut dengan epistemologi. Kegunaannya untuk apa, melahirkan apa yang disebut dengan aksiologi. Maka kebenaran yang dihasilkan dari sebuah struktur berpikir yang kritis, yang sistematis, maka itu disebut kebenaran filosofis. Nah, karena itu saudara-saudara, saya, antum, sebagai warga akademisi, warga orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu, cara berpikir kita akan jauh lebih bagus, akan jauh lebih baik apabila kebenaran kita diapim dengan 3 kebenaran ini. Mana-mana yang harus dibuktikan dengan kebenaran teologis, seperti urusan-urusan tauhid, urusan iman pada takdir, qada qadar, urusan iman pada perkara gaib, urusan iman pada alam kubur, urusan iman surga neraka, urusan iman terhadap hari kiamat. Nah, ini kebenaran teologis yang kita tidak boleh lari dari Quran dan Sunnah. Ya. Yang kita tidak boleh lari dari dalil-dalil wahyu. Ini. Tapi untuk membuktikan sesuatu bermanfaat atau tidak, ada kebaikan untuk umat manusia atau tidak. Nah, ini perlu proses pemikiran, perlu proses penelitian yang seksama, perlu rumusan-rumusan, perlu uji coba materi. Nah, demikian pula dalam hal kita menulis. Kita menggodok satu hal yang ada dalam pikiran kita, ingin ditumpahkan dalam bentuk tulisan. Kita harus hati-hati mengambil literatur, kita harus hati-hati memilih bahasa, kita harus betul-betul tepat menggunakan metodologinya. Nah, ketika semua unsur bisa ditepati, maka akan lahir sebuah kebenaran yang kebenaran ini sudah teruji. Jadi kebenaran yang teruji secara ilmu, itulah kebenaran ilmiah. Ya, itulah kebenaran ilmiah. Demikian pula kerangka berpikir kita memenuhi 3 asas. 3 asas yang memang tidak bisa lepas dari bangunan falsafah ilmu. Apa, bagaimana, dan untuk apa. Nah, ini tercakup di dalam
Sehingga kebenaran yang muncul, yang akan kita pertanggungjawabkan, benar-benar diakui alam pikir. Jadi bukan hanya alam pikir timur, tapi alam pikir barat pun mengakui. Bukan hanya Islam yang mengakui, tapi cara berpikir orang lain pun mengakui bahwa ini adalah sebuah kebenaran yang bisa dibuktikan secara ilmu dan bisa dibuktikan secara kerangka berpikir umum. Nah, apalagi kalau disempurnakan dengan kebenaran itu atas dasar wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saudara-saudara, untuk mengikatkan dan mengaitkan ketiga-tiganya ini, dulu di tanah air ini pernah ada simposium internasional yang digagas oleh Profesor Dr. B.J. Habibie. Profesor Dr. B.J. Habibie waktu beliau menjabat sebagai Menteri Teknologi, ya, beliau berhasil menyelenggarakan apa yang disebut dengan mukjizat Al-Quran dan As-Sunnah di PT Nurtanio Bandung. Menghadirkan para ilmuwan dunia, menghadirkan para ulama dunia yang bergelut di bidang pengetahuan. Bagaimana Al-Quran sebagai sumber kebenaran bisa melahirkan berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Tuh. Jadi, kerangka filosofisnya masuk, kerangka ilmiahnya masuk. Kerangka keyakinan yang dipegang teguh sebagai keyakinan agama pun masuk. Maka kesimpulannya, kebenaran teologis, kalau dibuktikan secara ilmiah, kalau memang benar-benar memenuhi unsur ilmiah, tidak akan bertentangan. Tidak akan bertentangan. Ketika kita belum bisa memastikan, menyimpulkan bahwa ada hubungan antara kebenaran teologis dengan kebenaran ilmiah, ternyata belum terbukti, itu bukan salah Qur'annya, bukan salah hadis nabinya, tetapi akal kita belum menemukan kebenaran itu. Ya, nah inilah barangkali kenapa para ulama kita menyebut adamul khawdi fil masail i'tiqadiyah alatil aqlu la mahlalah. Ada sesuatu yang akal kita tidak bisa menjangkau. Hanya bisa iman terhadap apa yang termaktub di dalam kitab suci dan hadis Nabi. Nah, ini. Yang terakhir, saudara, nanti dibaca makalah saya, maka Allahu yarham Muhammad Natsir, yang beliau sudah mengkaji berbagai disiplin ilmu dan hubungan antara tauhid, akidah, dan bagaimana dalam pandangan falsafah secara umum, ya, dengan aliran-aliran falsafah yang ada di dalamnya. Beliau kaji dengan seksama. Bayangkan beliau mengkaji sejak usia SMA, ya, Pak Nasir. Lalu beliau menyimpulkan bahwa akal yang Allah anugerahkan itu pada dasarnya merdeka. Akal yang Allah anugerahkan untuk manusia pada dasarnya merdeka. Nah, jadi akal diberikan kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi agar akal manusia tidak liar, tidak menyimpang, dan tidak tersesatkan, maka di sini ada yang disebut dengan ketundukan akal. Maka meyakini akal sebagai bagian dari media yang Allah anugerahkan untuk manusia,
bukan untuk dipertuhankan. Ketika seseorang mempertuhankan akal, dalam bahasa Arabnya aklaniyah, kelompok yang menuhankan akal. Atau dalam bahasa populernya rasionalisme, paham yang menuhankan rasio. Ya. Rasionalis. Agar tidak terjadi hal itu, maka perlu ada ketundukan akal. Terhadap siapa? Terhadap yang menciptakan akal. Siapa yang menciptakan akal? Allah, Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Dari mana kita bisa tahu? Dari kitab sucinya. Dari hadis nabinya yang sahih. Maka kesimpulannya, produk suatu kesimpulan akal bila bertentangan dengan kitabullah dan sunnah Nabi, berarti disinilah akal harus mengalah. Dalam bahasa Imam Ibnu Qayyim, akal sifatnya tabi, wahyu sifatnya matbu. Nah, ini bahasa Imam Ibnu Qayyim. Akal sifatnya tabi, wahyu sifatnya matbu. Akal sifatnya mengikuti, dan wahyu sifatnya diikuti. Nah, maka dengan demikian, Pak Nasir menyimpulkan, akal merdeka terbagi menjadi 3 bagian. Ada akal yang terpimpin. Nah, bahasa beliau, akal yang terpimpin. Ini nanti bisa lihat tulisan saya. Atau baca langsung Kapita Selektanya beliau. Akal yang terpimpin adalah akal merdeka yang masih mau tunduk pada wahyu Allah. Tuh. Akal merdeka yang masih mau tunduk pada wahyu Allah. Maka itu disebut akal terpimpin. Yang kedua, akal yang tersesat. Akal yang tersesat adalah akal merdeka yang tidak mau dipimpin wahyu. Jadi dia tidak ada ketundukan pada wahyu. Sudah akal itu sifatnya merdeka, nah, ditambah tidak mau tunduk pada wahyu, makin menjadi-jadi. Maka siap-siap menjadi orang yang tersesat karena menolak wahyu dan membenarkan apa kata akal saja. Maka dia menjadi tersesat. Yang ketiga, beliau menyebut istilah akal yang liar. Sebenarnya antara akal yang liar dengan akal yang tersesat itu hampir sama ya. Nah, ini benar-benar liar. Benar-benar akal ini tidak bisa dikendalikan. Jangankan tunduk pada wahyu Tuhan, akal ini pun menabrak teori-teori kebenaran, bersilang pendapat dengan teori-teori keumuman yang benar. Dia sudah berubah menjadi bola liar yang bisa melahirkan tafsiran-tafsiran yang bagaikan bola salju yang semakin melebar liarnya itu. Maka dengan liarnya itulah lahirnya berbagai macam penyimpangan. Maka dari situ sangatlah wajar lahirnya aliran-aliran yang memang lahir dari liarnya akal. Itu sudah bisa dipastikan.
bahwa akal semakin tidak memiliki pijakan. Padahal menurut Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Allah ciptakan akal itu dalam rangka apa? Dalam rangka mengikat kebenaran. Nah, ingat. Kadang-kadang para pemikir kita ini lupa bahwa definisi akal yang sesungguhnya, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan min Masaid asy-Syaitan atau Miftahud Daris Sa'adah, beliau mengatakan bahwa kenapa disebut akal? Li'annahu yakilu. Karena mengikat. Kal ikol, bagaikan ikol. Apa itu ikol? Kendali. Rem. Kalau di mobil, rem. Kalau di kuda, kendali. Rem agar kuda tetap berada di tempatnya. Kalau di kereta, rem kereta ya, agar rem kereta mengendalikan lajunya kereta dengan kecepatan tinggi, tapi tetap berada di relnya. Nah, itu rem. Demikian pula mobil kita ya. Dalam kecepatan standar, dalam kecepatan tinggi, naik, turun. Nah, kalau nggak ada rem, ya bisa. Nah, rem itu adalah akal. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, akal diciptakan oleh Allah sebagai anugerah dalam rangka mengawal, mengendalikan kebenaran. Berarti orang-orang yang tersesat, orang-orang yang menyimpang atas nama akal sehat, ya, atas nama rasionalisme, atas nama pandangan-pandangan yang lain yang menuhankan akal, maka itu sudah bisa dipastikan bahwa akalnya terganggu, akalnya rusak, terganggu dan rusak, ini dalam terminologi ulama ya. Kalau mungkin dalam istilah manusiawi kita, enggak kok, orangnya sehat, orangnya punya jabatan, orangnya sekolahnya tinggi, di mana letak menyimpangnya? Nah, tapi justru penyimpangan di sini harus dilihat dari sisi apakah menyimpang dari kebenaran atau tidak. Maka Syekh Ali Hasan menyebut sumber kebenaran itu 3. 1, wahyu. 2, akal yang selamat. Dan 3, sesuai dengan fitrah yang ditetapkan Allah untuk manusia. Tuh. Wahyu, akal selamat, dan fitrah. Maka dengan demikian, saudara-saudara, antara kebenaran dan akal sehat itu tidak berbenturan. Nah, nanti kita akan ada materi khusus tentang apa itu akal sehat, apa itu akal selamat, ya, dan apa itu akal yang liar untuk lebih detailistisnya. Maka untuk sementara, apa yang saya tulis, kebenaran dan akal merdeka, ini bisa menjadi acuan diskusi kita dalam perkuliahan pertemuan yang keempat ini. Baik, untuk selebihnya, mari kita sama-sama kritisi, kita diskusikan, kita pertajam lagi dengan pertanyaan. Yang lain boleh menjawab juga ya. Jadi saya juga dapat ilmu dari saudara, dan saudara pun saling berbagi ilmu dengan yang lain. Jangan lupa beberapa buku yang kemarin saya sampaikan untuk bisa dijadikan, diupayakan, dicari ya, sebagai bahan ajar kita. Terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama sama sekali. Nah, inilah kenapa kita harus memahami prinsip-prinsip kebenaran ilmiah dan prinsip-prinsip kebenaran filosofis tadi. Jadi, orang barat, orang sekuler, orang ateis, orang agnotis. Apa bedanya agnotis dengan ateis? Kalau ateis itu menolak sama sekali
hal-hal yang berbau Tuhan. Tapi kalau orang agnostis meyakini ada Tuhan, tapi mengabaikan aturan Tuhan. Itu agnostis namanya. Dalam bahasa Usuluddin, Syekh Abdurrahman Jibril menyebut orang ateis itu orang-orang yang betul-betul ingkar Tuhan. Ya. Ada orang yang meyakini ada Tuhan, tapi Tuhan tak punya aturan. Nah, Syekh Jibril menyebutnya yang total mengingkari Tuhan disebut mulhid atau ateis. Yang meyakini ada Tuhan tapi mengingkari aturan-aturan Tuhan, nah itu disebut agnotis. Seperti sekarang, banyak orang rame-rame mengusung paham komunisme atau paham Marxisme, Leninisme, Stalinisme. Tapi orangnya tetap meyakini Tuhan itu ada. Waktu sholat, dia sholat. Dia masih percaya ada Tuhan. Tapi dia tidak percaya kalau Tuhan ngurusin hal-hal duniawi. Tuhan nggak ngomongin politik, Tuhan nggak ngomongin ekonomi, Tuhan nggak ngomongin hukum-hukum publik, Tuhan tidak bicara tentang hak asasi dan lain sebagainya. Nah ini agnotis. Abai terhadap aturan-aturan Tuhan. Syekh Abdurrahman Jibril menyebut goir mulhidah. Ingkar Tuhan, meyakini adanya Tuhan, tapi mengingkari aturan Tuhan. Nah, bahasa populernya agnotis. Ya, agnotis. Jadi saudara, kembali kepada pertanyaan. Bagus pertanyaannya. Kita ini dai. Bagaimana ingin meyakinkan dunia luar paham agama dengan sepenuh hati. Bukan karena doktrin-doktrin teologis saja, tetapi meyakini secara ilmu dan cara pandang filosofis yang umum. Nah, ini. Disitulah letaknya kenapa kita belajar filsafat ilmu. Sebagai bukti, saya pernah membaca running text di layar televisi. Ketika rame-rame di dunia barat, di Eropa, terutama di Inggris, yang diberitakan waktu itu di Inggris, di mana pangeran, siapa itu? Pangeran William, ya, Pangeran William, anaknya ratu, siapa? Ratu Inggris, Elizabeth. Anaknya Ratu Inggris, menyetujui kalau London sebagai ibu kota Inggris, Britania, menjadi pusat ekonomi syariah. Nah, ini kan luar biasa. Antum jurusan hukum ekonomi syariah. Ternyata secara ilmu, secara filosofis, Barat mengakui bahwa di dalam Islam ada sebuah sistem ekonomi yang dijamin tidak merugikan orang banyak, tetapi menjamin keberuntungan semua orang dan menjamin kebahagiaan, bukan hanya kebahagiaan ketika kita hidup, bahkan bahagia setelah mati. Nah, karena mereka itu tidak meyakini ada kehidupan setelah kematian, sementara kita meyakini ada kehidupan setelah kematian, jadi beda pandangannya. Tapi dengan cara yang bagus mengenalkan kepada mereka bahwa sistem ekonomi Islam adalah ekonomi yang membahagiakan sebelum kematian, bahkan membahagiakan setelah kematian. Maka para ekonomi dunia rame-rame tuh mengkaji nilai-nilai ekonomi Islam. Maka ekonomi syariah dan hukum ekonomi syariah menjadi bahan kajian pada mereka. Tuh. Karena itu,
sangat luar biasa kalau London punya keinginan membangun kota London sebagai pusat ekonomi syariah. Mungkin kita mengatakan ironis ya, kenapa tidak kita sebagai mayoritas umat terbanyak, tapi justru kenapa di Eropa, kan begitu. Apalagi Korea sudah mulai mengakui bahwa agar bahasa Arab menjadi bahasa dunia yang dipelajari di kampus-kampus ternama di Korea. Timbul kesadaran, ternyata banyak khazanah ilmu pengetahuan yang harus dibongkar menurut mereka sesuai dengan kepahaman, kepakaran dalam bahasa Arab. Maka bahasa Arab mau tidak mau harus dikaji secara mendalam. Maka dibuka jurusan bahasa Arab di Korea. Di samping orang lagi ramai mengatakan dulu ya, kalau tidak bahasa pribumi ya bahasa Inggris. Nah, di zaman era bisnis terbuka di mana Tiongkok sangat menguasai, ditambah Inggris dan Mandarin. Tapi ternyata dunia barat sejak lama mencanangkan bahwa bahasa Arab menjadi bahasa dunia yang harus dipelajari di kampus-kampus. Karena penduduk bumi ini sebagian besar adalah umat Islam yang mengacu pada wahyu Tuhan, Quran yang ditulis dalam bahasa Arab. Maka hal yang wajar dan rasional mengkaji bahasa Arab adalah sesuatu yang tidak bisa dianggap enteng. Ya. Nah, jadi orang memahami Islam saja karena mereka belajar Islam. Demikian pula kita. Ketika kita ingin mendagangkan Islam kita ke mereka, kita juga mempelajari pula cara berpikir mereka. Nah, cuma bedanya kita dengan dia, kita punya jurus akhir kita. Apa jurus akhir kita? Benteng kita yang tidak bisa goyah. Artinya benteng wahyu, ya. Benteng wahyu. Nah, disinilah barangkali apa yang antum tanyakan, bagaimana caranya meyakinkan kebenaran pada orang lain supaya bisa paham kebenaran. Maka jawabannya, tidak cukup melakukan pendekatan yang sifatnya teologis, tetapi harus melakukan pendekatan ilmiah dan filosofis dalam pandangan perspektif umum tadi. Ya, jazakallah khair pertanyaannya. Silakan yang lain. Saya Ustaz. Baik, Ustaz. Ya, silakan. Jadi, Ustaz, adanya keyakinan dalam akal atau pikiran yang berbeda itu ya seperti berbedanya agama dan kayak tadi akal itu dibagi dengan beberapa bagian. Apakah yang menjadi dasar hal itu yang menjadi dasarnya itu sesuai dengan ilmu yang telah dipelajarinya atau bagaimana Ustaz? Sehingga menghasilkan keyakinan seperti itu Ustaz? Baik. Nah, itulah bedanya kita dengan mereka. Kalau kita dibimbing oleh Allah dan Rasul-Nya memang sudah begitu. Kita bisa membuktikan secara rasional ataupun tidak rasional, tapi bermodalkan iman terhadap wahyu, maka kita meyakini bahwa apa yang kita lakukan itu terpuji di hadapan Allah. Nah, kita langsung mengimani, gitu ya. Kita langsung mengamalkan. Orang lain nggak begitu. Kalau orang lain
mereka baru mau menerima, baru mau iman sepenuhnya, kalau sudah bisa membuktikan secara ilmiah dan memenuhi asas filosofis tadi, gitu ya. Nah itu. Jadi kalau mereka mendahulukan akal sebelum wahyu, kalau kita mendahulukan wahyu sebelum akal. Maka jalan keluarnya supaya imbang antara wahyu akal jangan dibenturkan. Tetapi karena kita menganut bahwa iman di atas segalanya, iman di atas segalanya. Walaupun kita kurang pintar, walaupun kita kurang bisa menemukan, tapi kita pasti punya modal iman. Jadi masih kita punya bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala karena imannya tadi. Yang di dalam iman itu dijamin kebenaran ilmu. Ya. Begitu. Tapi orang lain enggak. Rasional dulu, baru iman. Makanya kenapa orang kita banyak yang murtad? Karena di samping kurang ilmu, kurang iman. Walaupun kita miskin, tapi iman murtad. Mari kita lihat di barat. Orang-orang yang masuk Islam dari kalangan orang barat, bukan orang berbondong-bondong masuk Islam karena ilmu, begitu. Tapi jangan pula kita menyimpulkan kalau kita pengen hebat, berislamlah seperti orang barat. Kalau sudah terbukti ilmiah dan filosofis, baru kita iman. Nah, jangan begitu. Kenapa? Karena Allah sudah takdirkan kita. Lahir dari rahim seorang ibu yang beriman, lahir dari seorang ayah yang beriman, lahir dari lingkungan orang-orang yang sudah beriman. Gitu loh. Itu modal terbesar di hadapan Allah. Nah, Allah takdirkan mereka tidak begitu. Walaupun takdir pertama mereka adalah suci, fitrah. Tapi dunia mereka membentuk mereka jadi sekuler. Jadi materialisme. Sehingga untuk kembali ke iman itu perlu perjuangan. Nah, perjuangannya itu adalah menapaki dunia ilmiah dan dunia filosofis tadi. Bisa dipahami ya? Arifnya bisa dipahami? Ya, Ustaz. Berarti, Ustaz? Iya, jadi Berarti gimana Arif? Tadi kata Ustaz takdir gimana Ustaz? Takdir pertama mereka itu jadi bisa diusahakan bisa seperti kita. Oh, bisa. Iya. Makanya kewajiban dai itu adalah memantik berpikir mereka. Mereka itu coba, setiap peristiwa besar dunia, pasti ada orang masuk Islam. Coba lihat. Peristiwa runtuhnya Pentagon. Atau yang disebut dengan WTC. World Trade Center. Ya. Dan gedung pertahanan Amerika Pentagon. Setelah dihantam, luluh lantah hancur. Tapi berikutnya orang-orang Amerika berbondong-bondong masuk Islam. Jadi pengen tahu Islam. Gitu. Nah. Kemudian peristiwa di mana? Di Selandia Baru. Yang kemarin sampai rame. Orang ngamuk membabi buta. Menembaki orang sholat Jumat. Banyak korban. Tapi dengan peristiwa itu orang jadi pengen tahu tentang Islam. Orang pengen belajar tentang adzan. Orang pengen belajar tentang apa hikmah dibalik tutup aurat. Sampai dibuka khusus semacam pagelaran ya. Aksi cara memakai jilbab dengan segala keuntungan-keuntungan yang bisa diraih oleh orang-orang yang memakainya. Berbondong-bondonglah orang Selandia Baru belajar nutup aurat, belajar adzan, belajar wudu, belajar sholat. Hanya dipantik dengan kekagetan yang menyeluruh.
mereka banyak yang kembali kepada fitrah tauhid. Karena memang dulunya juga fitrah mereka bertauhid. Tapi lingkungan yang membentuk mereka. Nah, jadi benar ya apa yang disampaikan hadis Nabi. Kullu mauludin yuladu ala fitrati fa abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajjisani. Setiap bayi lahir dalam keadaan fitrah Islam asalnya, maka tergantung lingkungan. Apakah lingkungan yang membawanya menjadi Nasrani, atau jadi Majusi, atau jadi Yahudi. Tuh, jelas ya? Lingkungan mempengaruhi. Orang yang bawa mempengaruhi. Itu ya. Nah, ini dalam teori barat disebut teori behavior. Tuh, itu hebatnya. Kita tidak mengagung-agungkan cara berpikir barat, tetapi kadang-kadang kita harus menerima. Mereka cara berpikirnya sistematis tadi, karena terbiasa hidup seperti itu. Maka kata mereka, sebuah sistem bisa berubah karena kebiasaan. Dan kebiasaan, habit, itu bisa terpola, terkristalisasi, karena memang digerakkan. Oh, gerakan kembali kepada kebiasaan yang baik, maka akan melahirkan kebaikan. Maka lingkungan sangat dipengaruhi oleh keadaan sekitarnya. Tuh. Maka lahir teori falsafat behavior. Teori lingkungan. Bahwa lingkungan bisa merubah keadaan sekitar. Kalau kita cukup mengatakan kullu mauludin yuladu ala fitrati. Titik sampai di situ udah cukup gitu. Tapi kalau kita ingin menjelaskan hal ini ke yang lain, nggak cukup. Nggak cukup ini ayatnya, ini hadisnya. Tapi kita harus memantik wawasan kita. Nah, minimalnya membuka cara pandang ilmunya dengan falsafah ilmu. Tuh. Jadi kalau tadi di London punya keinginan menjadikan London sebagai pusat ekonomi syariah, itu keberhasilan tokoh-tokoh Islam intelektual yang meyakini warga Eropa bahwa sistem ekonomi syariah itu sistem ekonomi yang unggulan. Nah, berhasilnya konsep ini diterima oleh mereka menyebabkan para pelaku ekonomi di sana menerima kehadiran ekonomi syariah Islam. Ini luar biasa. Ya, ini luar biasa. Nah, tugas antum nih, hukum ekonomi syariah semua. Bagaimana mendagangkan, memproklamirkan, menjajakan, mengasongkan ya, yang dimaksud hukum ekonomi syariah seperti apa, di mana letak keunggulannya, sampai orang paham, dahsyat sekali. Ya, dahsyat sekali. Baik. Begitu Ariski ya. Ustadz ada masuk ya Ustadz ya? Ya, silakan. Karena tadi ini bicara persoalan kebenaran, kita bicara kebenaran universal ya. Dalam artian semua lingkup dalam hidup. Yang kemudian dalam Al-Quran kita kenal ada namanya ayat kauniyah, ada ayat qauliyah ya Ustadz ya. Baik. Nah, dalam ayat kauniyahnya berbicara tentang masalah mikrokosmos. Tentang bicara alam semesta. Sejalan dengan perkataan Muhammad dari dosen besar di kebangsaan Malaysia Ustadz ya. Mengatakan bahwa akal bisa mengenal Tuhan itu dengan cara-cara lewat ayat kauniyah. Itu dengan cara lewat teori kosmosnya itu. Nah, kira-kira pandangan Ustadz gimana? Apakah kita bisa lepaskan dari ayat-ayat kauliyah yang bersifat firman di dalam Al-Quran? Kita cuma jalan dengan cara ayat kauliyah, ayat kauniyah gitu ya Ustadz ya. Baik. Terus yang kedua bicara tentang masalah sains, teori kebenaran ilmiah. Yang saya tahu masalah tentang teori kebenaran ilmiah, ini kan hasil daripada kolaborasi dari berbagai macam aliran dalam filsafat. Kita dalam filsafat epistemologi kita kenal namanya ada empiris, rasionalisme yang kemarin saya sebutkan, sama positivisme Ustadz.
Ya. Yang kita ya lebih klasiknya itu antara rasionalisme dan empirisme yang bicara pergulatan mereka dalam hal pengambilan sumber ilmu pengetahuan. Orang rasionalisme yang mengatakan bahwa menjadi tolak ukur kebenaran itu ada di akal. Terus begitupun orang materialisme yang mengatakan bahwa empiris yang menjadi tolak ukur kebenaran atau sumber pengetahuan itu. Baik. Nah, seiring berjalan di abad kemudian sebentar saya Renaissance yang kemudian di sana ada satu hasil dari filsafat yang kedua tadi ini berkembang ya Ustadz ya. Terpecah ada namanya pragmatis, ada namanya positivis dan empiris tadi. Nah, kemudian di bersatu satu kan Ustadz. Nah, singkatnya dalam teori positivisme itu kita kenal namanya teori kebenaran korespondensi. Ya Ustadz ya. Nah, dalam teori korespondensi mengatakan antara pernyataan dengan objeknya yang diucapkan itu. Terus yang kita di dalam dunia pragmatis kita kenal dengan teori kebenaran konsistensi. Nah, konsistensi dan juga ada teori pragmatis. Iya, pragmatis. 3 aliran ini yang kemudian masih sampai sekarang menjadi perhelatan dalam hal kehidupan Ustadz. Nah, kira-kira menurut Ustadz, hari ini kalau dalam Islam sendiri melihat teori-teori kayak gitu gimana Ustadz? Baik. Jadi begini Ahi. Syekh Nasir Sa'di, seorang ulama mutafaqihin fiddin. Walaupun beliau menyebutkan bahwa ilmu yang terlahir untuk manusia turun dari langit, dari Allah, sesuai dengan firman-Nya. Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu cahaya langit dan cahaya bumi. Ini menjadi isyarat, kata beliau, bahwa ilmu yang didapat oleh manusia sebagai penduduk bumi, ada yang langsung didapat dari inspirasi wahyu, maka lahir ilmu-ilmu wahyu. Ada ilmu yang lahir dari akal manusia, hasil tafakkur dan tadabbur. Nah, termasuk tafakkur dan tadabbur terhadap tadi yang antum sebut alam semesta. Ya. Alam semesta. Nah, kajian terhadap alam semesta dalam bahasa ulama mufassirin adalah kauniyah tadi. Betul. Maka orang akan memandang berbagai perspektifnya. Maka tadi sudah dikatakan, bagi orang-orang sekuler yang namanya materialism, yang namanya progresif, yang namanya rasionalism, ini adalah hal yang tidak bisa dipisahkan dalam alam pikir mereka. Dengan cara begitulah mereka bisa menemukan kebenaran. Tapi kelemahannya ketika mereka sudah menemukan apa yang mereka cari, mereka bingung lagi. Kalau kelewat kaya, bagaimana cara mengatasi kelewat kayanya? Kalau terlewat pinter, bagaimana mengatasi kelewat pinternya? Maka muncullah penyakit baru, yang penyakit ini tidak kurang berbahayanya. Menjadikan ilmu pengetahuan, produk hasil temuannya itulah Tuhannya. Nah ini. Ya. Akhirnya mereka menuhankan ilmu pengetahuan yang ditemukannya itu. Ini yang tidak boleh terjadi pada kaum muslimin. Nah, bagaimana pandangan saya terkait dengan pemetaan yang disebutkan tadi? Pandangan saya sederhana, bahwa Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala dengan ayat surat An-Nur tadi sudah mengisyaratkan, Allahu nurus samawati wal ardh. Kan dua-duanya juga direkomendasikan oleh Allah. Kita disuruh untuk menyingkap ilmu-ilmu Allah yang terinspirasi langsung dari wahyu,
Dan kita pun disuruh oleh Allah untuk menyingkap ketauhidan berdasarkan ayat-ayat kauniyah. Yang dua-duanya, baik kauliyah ataupun kauniyah, akan bermuara pada titik yang sama, yakni mewujudkan manusia sebagai khalifatullah fil ardh, khalifah Allah di muka bumi. Dalam bahasa Syekh Nasir Sa'di, ilmu-ilmu yang terinspirasi dari wahyu atau yang disebut dengan ulumus syar'iyah, ilmu syar'i. Bagaimana sholat, ada fikih sholat. Bagaimana saum, ada fikih saum. Bagaimana haji umroh, ada fikih haji umroh. Nah, tapi bagaimana dalam hal sains? Nah, di dalam hal sains ada rumusan-rumusan. Ada telaah-telaah. Ada kode-kode alam yang memang terlahir dari akal manusia. Yang sangat, apa artinya, betul-betul ditekuni sampai melahirkan satu kesimpulan-kesimpulan ilmiah. Saya setuju dengan apa yang disampaikan Syekh Nasir Sa'di. Dua-duanya itu harus dipelajari, dikaji, untuk bisa mewujudkan yang pertama, kedudukan ilmu syar'i sebagai ilmu maqasid. Yang kedua, pengkajian terhadap ilmu dunia yang lahir dari akal tadi dalam rangka memakmurkan bumi, maka kedudukan ilmu itu sebagai wasail. Apa itu wasail? Sebagai ilmu yang bisa menjembatani, sebagai perantara, sebagai media, bagaimana caranya kita menghidup suburkan ilmu pengetahuan di muka bumi. Nah, jadi nanti ada tulisan saya khusus tentang ilmu maqasid dan ilmu wasail. Jadi kedudukan ilmu syar'i ini maqasid. Bekal kita bagaimana kita menghadap Allah langsung. Sementara ilmu wasail itu ilmu perantara. Sebagai media di alam bumi, bagaimana menghidup suburkan bumi agar kita hidup sejahtera. Agar kita hidup dirasakan kemanfaatan orang lain, dan kita pun hidup damai, tenang, sesuai dengan ilmu yang kita miliki. Martabat dunia kita dapat karena akal kita. Nah, tapi kita akan menjadi sia-sia kalau hanya mengejar kesenangan dunia. Kan itu kembali lagi kepada perbedaan cara pandang kita dengan cara pandang mereka, dunia barat. Gitu ya. Nah, jadi kalau ditanya mana yang lebih duluan, ilmu syar'i dulu atau ilmu dunia dulu? Nah, menurut hemat saya, kedua-duanya bukan dibenturkan. Tetapi seiring sejalan dibangun menurut kebutuhan kita. Adapun menjadi spesialis, kita mau terjun dalam di dunia keilmuan yang dua ini, pilih yang mana itu soal lain. Tapi intinya dua-duanya harus dijalani dengan seiring sejalan. Jadi tidak bisa kita saling menafikan keduanya. Tapi dua-duanya merupakan sinergi. Maka disinilah Islam pada masa keemasan tidak mengenal apa yang disebut dikotomi ilmu. Oh, kan begitu ya? Jadi Islam tidak mengenal dikotomi ilmu. Apa itu dikotomi? Ya, saling menafikan. Tapi dalam Islam tidak ada istilah saling menafikan. Yang ada bagaimana mengintegralkan hubungan harmonis
antara ilmu syar'i dengan ilmu duniawi, antara ayat kauli dengan ayat kauni. Jadi dua-duanya tidak saling dibenturkan, tetapi seiring sejalan membangun kehidupan, kebahagiaan dunia akhirat, dan dia tampil menjadi khalifatullah fil ardan, ya. Baik. Ustaz, bisa ini nggak Ustaz sedikit? Kalau misalkan dari sekian ilmu yang ada, semua disiplin ilmu, misalkan filsafat ataupun ilmu sains ya. Kalau misalkan kita dikombinasikan atas di bawah naungan wahyu, artinya dengan spirit wahyu, ruh wahyu gitu, bisa nggak Ustaz? Artinya di semua sains itu nggak usah tadi kan Ustaz bisa didamaikan ya. Artinya dalam artian sejalan dengan Islam. Gimana kalau kita rangkum, tapi di bawahnya siraman wahyu gitu Ustaz? Bisa nggak kira-kira Ustaz? Baik. Sebenarnya cita-cita besar dulu pertama kali di negeri ini munculnya Institut Agama Islam Negeri yang disingkat dengan IAIN. Jangan salah, IAIN itu didirikan, dibangun di atas kesadaran para ulama dan ahli ilmu untuk menjaga agar negeri ini tidak kekeringan para ulamanya. Yang kedua, berupaya mengintegralkan dua disiplin ilmu tadi. Makanya lahirlah apa yang antum usulkan tadi, bahwa wahyu akan selalu mengawal, mengaping, mengayomi ilmu. Jadi ilmu yang berjalan ini selalu bertopang pada wahyu. Silakan dicari sejarah berdirinya. Nah, setelah berubah menjadi Universitas Islam Negeri, lalu terjadi modernisasi sistem, modernisasi pengajaran, dan yang lain-lain, semakin membuka wawasan, tidak mendikotomikan dua kubu ilmu yang tadi itu. Nah, ini juga bagian dari harapan awal sebenarnya. Tapi kalau dalam prakteknya ternyata kita sebut, katakan oknum, ya, kita sebut oknum. Loh, justru kenapa lulusan Usuluddin malah jadi anti agama? Berarti ada kesalahan di situ, ya, ada kesalahan di situ. Mestinya jurusan Usuluddin makin mencintai agama, bukan malah mengkritisi agama lalu mencampakkan agama. Nah, itu ada kesalahan, tidak sesuai dengan lajur dan jalur awal yang diidealkan oleh para perintisnya dulu, ya. Nah, kenapa kita bicara itu? Ya, karena kita bicara kita. Tidak ada perguruan tinggi manapun di negeri ini ya kecuali mengacunya kepada mereka, karena mereka induknya. Nah, dulu ada perdebatan antara Profesor Dr. Mukti Ali. Dia seorang yang sangat cerdas, berwawasan tinggi, diakui oleh negara-negara luar. Nah, beliaulah yang pertama kali melakukan pendobrakan bagaimana ilmu pengetahuan agama dengan ilmu pengetahuan umum itu betul-betul selaras, seiring, sejalan. Nah, termasuk pengkajian dalam hal agama-agama. Di antaranya beliau mengusulkan agar akidah itu dikolaborasi dengan filsafat. Maka sampai hari ini dikenal akidah filsafat. Begitu. Nah, itu diantaranya gagasan Profesor Dr. Mukti Ali. Tapi apa yang terjadi ketika beliau mengusulkan itu ditentang, bukan ditentang, dipertanyakan oleh seorang profesor ulama hebat dari Al-Azhar, namanya Profesor Dr. Abdul Halim Mahmud, Grand Sheikh Azhar tempo dulu. Apa kata Profesor Dr. Abdul Halim Mahmud? Dia mengatakan bahwa kalau Anda ingin menjalankan cita-cita Anda, bagaimana mengkolaborasikan antara akidah di satu sisi dan filsafat di sisi yang lain,
memang harus betul-betul perangkatnya harus kuat. Karena kalau tidak kuat, bisa-bisa kita akan menghajar akidah, lalu menuhankan falsafat. Nah, itu. Jadi dari dulu perdebatan-perdebatan semacam ini sudah ada, baik di level papan atas ataupun di level bawah. Jadi intinya, kalau kembali kepada sejarah, sebenarnya para tokoh pendiri apapun di negeri ini punya cita-cita besar, karena memang mereka terilhami membawa ruh agama itu di atas segalanya. Ya, jadi sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu betul-betul diterapkan dalam semua lini kehidupan, termasuk dalam dunia akademik, pendidikan. Nah, jadi saudara-saudara, bagus apa yang antum paparkan tadi. Saya sangat setuju. Memang demikian, ya, konsep ilmu kita ini pada dasarnya demikian. Cuma ala kulihal ini harus diakui. Justru yang begitu rajin, getol, mengkoreksi, bermuhasabah ilmu untuk tetap kembali wahyu jadi pengayom ilmu pengetahuan, jujur kita melemah belakangan ini. Kita melemah, para pakar kita melemah, kalah dengan tokoh-tokoh pendidikan, para akademisi yang justru dulu belajar dari kita. Antum tadi sebut Malaysia ya. Nah, jadi memang Malaysia itu benar-benar mengejar ketertinggalan dulu. Jadi dulu mereka belajar ke kita, justru kita yang pernah diambil ilmunya oleh mereka, kita meninggalkan konsep-konsep ideal dasar kita, justru yang lain, negara tetangga contohnya, mempraktekkan apa yang mereka tahu dari hasil penelaahan mereka. Mereka betul-betul mencari itu, menerapkan sistem bagaimana negara-negara Arab, lalu mereka kritisi, yang bagusnya diambil, yang buruknya yang ditinggal oleh mereka. Mereka juga menyadap ilmu-ilmu barat, yang baiknya diambil, yang buruknya mereka kritisi. Nah, itulah kenapa kepergian Profesor Syed Najib Al-Atas ke barat, pulangnya justru menghantam sekularisasi. Jadi Syed Najib Al-Atas, seorang Melayu, pergi ke negeri orang, pulang, dia tidak terbaratkan, malah dia menghantam berbagai macam sekularisasi. Nah, beda dengan tokoh sejawatnya beliau, tokoh kita yang hampir sempat diramaikan sebagai lokomotif pembaharuan, pulang-pulang dari sana, datang ke sini, justru menghantam agama dan mendagangkan sekularisme. Nah, itu bedanya ya. Jadi ada hal yang memang sepertinya di sini letak bedanya. Ada kekuatan yang ditinggalkan. Nah, kita nggak boleh seperti itu. Jadi saya berharap anak-anak Setaipi memahami persoalan ini. Jadi idealisme kita tidak boleh mengalahkan apa yang sudah menjadi ketetapan Allah yang memang itu harus diperjuangkan. Begitu. Setuju itu ya? Jadi berbasis wahyu. Kebenaran berbasis wahyu. Ilmu pengetahuan berbasis wahyu. Oke ya? Siap, Ustaz. Baik, saudara. 1 menit lagi. Jangan lupa absennya ya, seperti kemarin. Pakai contrengan. Harinya disebut, tanggalnya disebut. Ya, yang hadir di contreng. Baik, Iwan Fidin, azakumullah. 10.30 saya pikir cukup ya. Emang beda ini kuliah Zoom dengan tatap muka langsung. Sepertinya lebih capek ya di Zoom ini. Lebih capek, telinga juga panas begitu ya. Apalagi saya dari pagi nih. Nah, jadi memang saya pikir demikian. Jadi kurang lebihnya santai tapi pasti. Saya berharap antum semua bisa mengambil nilai-nilai baik, saripati ilmu dari orang-orang bijak, berwibawa dalam hal ilmu, dan tidak pernah mencampakkan Islam. Jadi seolah-olah wahyu di bawah ilmu, tidak, sama sekali tidak. Ilmu pengetahuan, segala sesuatu harus berbasis wahyu, sehingga bukan hanya kita mendapatkan keberkahan dunia, tetapi kita mendapatkan anugerah Allah nanti di yaumul akhir kelak. Saya pikir demikian ya.
Aku lu qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.